Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kali ini kita akan berbicara tentang personal branding untuk karir ya. Terutama kita akan bahas kenapa personal branding ini penting sekali untuk karir kita. Mau kita cari kerjaan atau cari project. Apalagi kita era digital ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas dari kacamata perekrut kerja. Ya. Apa indikator perusahaan merekrut pekerjaan? Ya jelas melihat kompetensi dan kepribadian. Nah ingat teman-teman ya, di era digital ini CV itu bukan hanya kertas sekarang, tapi dilihat dari aktivitas aktivitas sosial medianya teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya punya jenis usaha lah. Sekarang udah ada 2 orang bekerja ya. Yang pertama di voice over dan editor. Ya ketika saya buka lowongan pekerjaan lah tanda kutip, banyak sekali yang ngirim, ada ratusan orang untuk voice over. Tapi yang saya terima apa? Yang dimana di Instagramnya dia emang seorang voice over. Saya udah tahu dari suaranya, intonasinya, kosakatanya gimana. Ya udah saya gak bingung-bingung, ya udah pilih dia aja. Walaupun ada ratusan kandidat, tapi saya fokus aja yang personal branding di sosial medianya yang udah jelas gitu punya kompetensi. Nah, lalu lihat kepribadiannya. Nanti kita bahas deh ya, kita bahas yang dimana ini jadi indikator penting teman-teman untuk kita dapat pekerjaan, teman-teman ya. Nah, di sini ya ini siapa sih yang perlu akses strategi ini ya, personal branding for career ini? Yang ingin dapat kerjaan ya, tadi udah singgung lah kacamata perekrut. Yang ingin dapat project. Nah, ini saya juga beberapa kali ya yang udah dapat project yang dimana kan saya sering di sosial media saya itu posting tentang digital marketing, strategi-strategi bisnis terutama untuk UMKM ya. Ada lah beberapa. Nah, yang ingin dapat klien. Nah, ini juga saya seorang praktisi digital marketing ya. Udah banyak banget sih klien saya yang emang private mentoring ya, yang dimana private ke saya untuk belajar tentang digital marketing, belajar tentang periklanan banyak banget. Nah, kenapa kok bisa dapat klien? Ya karena saya personal branding teman-teman ya di media sosial terutama dengan keahlian-keahlian saya yang tunjukkan ya aja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas ya strategi kita personal branding ini tuh untuk karir kita. Kita akan bahas tuntas ya bagaimana insight-nya yang dimana ini teman-teman persaingan era digital ini gak kayak dulu teman-teman. Mungkin dulu itu ada perbedaannya ya CV, terus nanti dilihat CV-nya bagus tuh enggak, terus nanti direkrut, diinterview, dites. Ya itu mungkin ada, tapi setahu saya ya bahkan dosen saya juga seorang HRD ya, dia merekrut itu dilihat dari Instagramnya. Ya, bahkan misalkan ini saya juga pengalaman ya, walaupun ini enggak jadi delegasi atau karyawan saya enggak, tapi emang freelancer. Jadi saya itu waktu itu butuh videographer teman-teman ya. Nah, saya cari aja di Instagram siapa aja yang punya skill videographer dan ada, ya udah ya saya rekrut untuk beberapa project ya dengan kita deal-dealan fee-nya berapa. Tapi kan itu sama ya. Personal branding for career ini penting banget teman-teman ya, penting banget ya. Yang dimana sosial media kalau teman-teman hanya buat seneng-seneng, hanya buat gabut-gabutan, ya mohon maaf ya kalau teman-teman gak punya privilege, ya gak akan berkembang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau berkembang, punya yang gak dapat kerjaan, tujuan punya dapat kerjaan, bisa dapat kerjaan karena menunjukkan kompetensinya ya. Ingat teman-teman, suatu keahlian, suatu kompetensi jika tidak ditunjukkan tidak ada orang yang tahu. Makanya kita gak dapat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pengen dapat project, saya gak mau karyawan tetap lah. Saya pengen per project, misalkan di sini ada yang jago main biola, bisa dapat project wedding, manggung, atau mungkin punya les private ya, punya mentoring tentang biola. Itu ada strateginya, nanti dibahas teman-teman ya. Nanti punya klien lah, nanti itu juga punya klien juga, satu orang 100.000 per sesi. Wah itu lumayan banget karena personal branding. Nah nanti kita bahas ya, buat teman-teman yang karirnya pengen melesat, jelas harus personal branding
Nanti kita bahas ya dari A sampai Z strateginya gimana, dan nanti ada hal yang perlu dipraktekkan ya, karena teori aja gak cukup. Nanti teorinya atau acaranya juga sederhana, tinggal teman-teman praktekkan, dan itu menjadi aset berharga untuk diri kita sendiri, yaitu portofolio kita di digital. Oke, sekian, nanti tunggu di member area.